يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masih menyambung kitab Haqa'iq Anit Tasawuf li Syekh Masyayikhina Al-Arif Billah Sayyidi Al-Imam Abdul Qadir Isa radhiyallahu anhu wa ardah wa rahmatullahi alaihi. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi zahirina fi wa batinina fi dunya wal akhirah. Qala ad-Doktor Mustafa As-Sibai wa qala ad-Doktor Mustafa As-Sibai rahimahullah ta'ala fi kitabihi Mudzakkiratin fi fiqh sirah. يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين الفينة والفينة أوقات يخلو فيها بنفسه تتصل فيها روحه بالله جل شأنه وتصفو فيها نفسه من كدورات الأخلاق الذميمة والحياة المضطربة من حوله. ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت في خير أو زلت في اتجاه أو جانبت سبيل الحكمة أو أخطأت في منهج أو طريق أو انغمست مع الناس في الجدال والنقاش حتى أنسته تذكر الله والأنس به وتذكر الآخرة وجنتها ونارها والموت ونارها وجنتها ونارها والموت وغصصه وآلامه. Doktor Mustafa As-Sibai, artinya beliau adalah seorang ulama modern, ya, ulama yang kontemporeris sebagai pemikir Islam, ilmuwan, juga orang yang munsif, insaf. Meskipun beliau bukan, katakanlah bukan seorang sufi, ya, seorang penulis, pengkaji. Sidi Abdul Qadir mengutip semua pendapat ulama, bukan hanya orang-orang sufi, orang-orang ahli hadis, tafsir, ya, dan juga banyak orang pergerakan juga, ya, dikutip dia punya pandangannya tentang tasawuf dalam perkara ini, tentang khalwah. Doktor Mustafa As-Sibai berkata dalam kitabnya Mudzakirat fi Fiqh Sirah, catatan-catatan dalam fikih sirah, dalam memahami sejarah. Beliau mengatakan wajib bagi seorang da'i ilallah, seorang pendakwah, antakuna lahu baina al-fainati wal fainah. Ya. Al-fainah wal fainah itu artinya sewaktu-waktu. Dia mempunyai antara sewaktu-sewaktu, dia mempunyai waktu yang, ya, yang dia khalwah di fainah itu, artinya di dalam sewaktu-waktu itu dia berkhalwah dengan dirinya. Dia khalwah, yakni menyendiri, menyepi dengan dirinya sendiri, di mana ruhnya di dalam khalwah itu bersambung kepada Allah Jalla Sya'nuh, dan jiwanya bersih di dalam khalwah itu daripada kotoran akhlak tercela dan kehidupan yang penuh dengan mudtarrabah,
ya, atau mudtaribah yang mengecewakannya, hidup yang penuh kecewa itu di sekitarnya. Khalwah seperti ini membawa dia kepada muhasabatun nafs. Kita sendiri itu mesti membawa muhasabatun nafs. Kecenderungan ingin kumpul kepada sesama manusia itu kecenderungan nafsu, karena itu datang dari sifat jasad, nafsu. Dan selalu ingin berhubungan dengan sesama jasad. Maka kita mesti melawan untuk sering duduk bersama kalau tidak ada perlu. Kalau ada perlu, ya justru bermanfaat. Ya. Orang sering datang, orang sering ingin berkumpul, pergi ke kedai duduk, itu nafsu. Ya, silakan tanyakan apa manfaatnya, tak ada. Ya, maka seringlah duduk dengan diri sendiri, itu banyak sekali manfaat. Karena semua keluar biasaan, semua kemukjizatan dalam arti, bukan mukjizat Nabi, artinya kemukjizatan dalam arti bahasa kita. Kehebatan itu ada dalam diri sendiri. Ya. Para penulis lebih banyak duduk sendiri karena banyak mendapatkan inspirasi ilham. Ya, itu jauh-jauh hari orang-orang sufi berkata al-khalquda wal haqqudawa. Orang itu penyakit, sendiri itu obat. Sendiri itu obat. Allah itu obat maksudnya. Orang yang bersendiri itu dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Hatta seorang sosiolog ini kan orang yang selalu mengkaji orang, manusia secara umum di luar, dan dia adalah orang sosiality katakan. Itu lebih banyak merenung sebetulnya. Ya, bukan orang sosiolog itu ya lebih jauh jarang bersendiri, tidak, bahkan sering bersendiri. Karena betapa ramainya betapa banyaknya orang yang dia kaji, maka dia perlu mendapatkan inspirasi-inspirasi, dan itu dalam sendiri. Kalaupun dia di tengah orang ramai, tetap dia perlu sejenak putus dari situasi sekitarnya itu, dan dia hanya dengan sendirinya. Ya. Penulis, pemikir, raja-raja, para anbiya, para aulia, ya, mereka adalah orang-orang yang lebih banyak punya waktu sendiri. Ya. Dan khalwah ini membawa kepada muhasabatun nafs. Jika nafsu itu kurang dalam kebaikan, atau tergelincir dalam satu sisi, dalam satu jalan, atau dia menjauhi jalan hikmah, sepatutnya dia melakukan ini yang bijaksana, ya, tetapi dia malah jauh, ya. Atau salah nafsu itu, ya, dalam satu kaidah, satu cara, atau tenggelam bersama orang dalam perdebatan dan niqash, ya. Sehingga semua itu membuat dia lupa untuk ingat Allah dan untuk merasa tentram kepada Allah. Orang yang sering banyak dengan orang saja, ketika sendiri dia kehilangan suasana yang suasana yang indah, ya, karena dia tak pernah bersambung dengan Allah. Jadi ketika banyak sangat dia terputus kepada Allah, duduk pun dia tak tahu nak buat apa. Ketika sendiri, dia akan cari yang diperlukan oleh nafsu, yaitu manusia, orang. Maka dia duduk, ya, bersama orang, bincang. Dia kira selepas itu sembuh. Tidak. Al-khalquda, manusia, orang itu, makhluk itu penyakit. Semakin bertambah penyakit, semakin bertambah semakin. Ya, dia tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa, mungkin tidak pernah meninggalkan ngaji, tapi tidak pernah bersama Allah. Ya. Mungkin orang tidak penting. Mungkin dia melakukan banyak sunnah, ya, tapi hampa, jafa, ya, jafa.
Tidak ingat hari akhirat, surganya, nerakanya, kematian, dan ghasasih. Apa ghasasih itu? Kesukarannya dan rasa sakitnya. Ghasas itu sebetulnya lebih kepada menelan ya, menelan. Ghasas. Tercekik gitu. Tersumbat. Dan bagaimana rasa ghasasnya, kesempitannya dan kepedihannya di akhirat itu. Walidzalika kana tahajjudu wa qiyamul laili fardhan fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tahajud dan qiyamul lail itu fardu bagi hak Nabi, wa mustahibban fi haqqi ghairi, dan dianjurkan bagi selain Nabi. Allah, ini asli teh, kopi. Terbayang orang Aceh nih. Wa haqqun nasi bil hirsi ala hadhihi an-nafilati humud du'atu ila Allah wa syari'atihi wa jannatihi. Yang lebih berhak lagi untuk betul-betul melakukan sunnah ini adalah mereka para pendakwah kepada Allah dan syariatnya dan jannah dan surganya. Para pendakwah jika kurang aja qiyamul lail, dia kurang keyakinan, kurang kesabaran, kurang ketangguhan dalam melakukan dakwah. Dan mudah lemah, mudah jatuh, mudah putus asa, mudah. Ya. Karena ketika dia di luar disakiti, dia luar mendapat cabaran, di luar mendapat tantangan, dia luar merasa kesukaran. Ya. Tapi ketika dia qiyamul lail, di situ dia tundukkan kepala, hanya dia berdua dengan Allah, maka disitulah ada cahaya di dalam jiwanya dan hembusan nafahat ilahiyah untuk keyakinan, keteguhan, ya, kesabaran, dan tempat untuk meluah. Ya. Itu sebab mereka tidak pernah kita dengar meluah. Mungkin saja problem bukan hanya di luar. Ya. Di dalam rumah pun mungkin burkan. Apa burkan? Lahar gunung kalau meletus itu keluar apa tuh? Mungkin keluar lava di dalam rumah tuh, tapi tak terdengar keluar. Ya. Mungkin ancamannya bukan hanya tidak makan, tetapi nyawa. Ya. Tapi mereka tidak pernah merasa takut. Apa kuncinya? Qiyamul lail, tahajud di malam hari, yakhlu ma Allah. Ya. Dia bersendiri kepada Allah, di situ naik. Ya. Para duat ilallah. Ya. Walil khalwati wal qiyami lillahi bil ubudiyah. Khalwah dan melaksanakan ubudiyah karena Allah. Khalwah karena Allah. Walil khalwati wal qiyami lillah, karena Allah. Qiyamul lail khalwah lillah, la li ajli syai'. Ya. Bil ubudiyah itu dengan kehambaan fi aqabil laili. Ya. Walil khalwati dan bagi khalwal qiyami lillah, dan melaksanakan karena Allah bil ubudiyati dengan ibadah fi aqabil lail, di setelah malam itu, ya, memiliki kelazatan la yudrikuha illa man akramahullahu biha, yang tidak dirasakan dicapai kecuali orang yang telah diberi kemuliaan oleh Allah untuk khalwah dan qiyamul lail itu. Ya. Khalwah mempunyai kelezatan, qiyamul lail mempunyai kelezatan, walau kana rakaatain. Ya. Mungkin mereka hanya rakaatain, 2 rakaat saja, tetapi istighraq. Istighraq itu yang membuat ibadah sedikit itu khairun min alfi syahr. Mereka tidak punya kecenderungan kepada banyak.
kepada quantity, mereka punya cenderungannya kepada quality. Wa qad kana Sidna Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala yaqulu fi aqabi tahajjudi wa ibadati. Dulu Sidi Ibrahim ibn Adham setelah tahajud dan ibadah dia berkata, "Nahnu fi lazzatin law arafahal muluku laqataluna 'alaiha." Saya berada dalam kelezatan, andaikan raja itu tahu maka akan berebut membunuh ya untuk kelezatan itu dengan kami. Ya, mungkin akan artinya karena kelezatan yang tidak ada bandingnya. Kelezatan itu khalwa, unus kepada Allah. Itu yang membuat dia segala apa yang diinginkan dari dunia ini hilang. Karena kelezatan ini lebih tinggi dari semua kelezatan. Ya. Nah, ini yang cakap ini bukan orang sufi nih. Ya. Imaduddin Al-Wasiti wa yaqulu Syekh Al-Imam Imaduddin Ahmad Al-Wasiti. Beliau berkata, wal yakun lana jami'an minal laili wan nahari sa'atun nakhlu fiha bi rabbina jalla ismuhu wa ta'ala qudsuhu. Hendaklah kita mempunyai, semua ini kita semua mempunyai dari malam dan siang itu sa'ah. Ya. Satu malam, satu saat. Satu saat ini bukan satu detik, bukan satu saat kita. Satu saat itu artinya satu jeda, satu perbuatan. Kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam, ini kita ketika mulai ngaji sampai akhir itu 1 saat. Ya. Sebelum ngaji tadi itu saat lain. Ya, tadi saat bual-bual, ya, saat santai-santai ya. Begitu masuk ngaji sampai akhir itu 1 saat. Kalau sampai subuh ya 1 saat juga. Ya. Kita punya 1 saat. Nakhlu fiha, yang kita berkhulwah di 1 saat itu dengan Tuhan kita. Yang maha agung namanya dan maha suluhur kesuciannya. Najma' baina yadaihi fitil kasa'ati humumana wa natrah asghalad dunya an qulubina. Kita menghimpun di depannya pada saat itu humum kita. Ya. Apa humum kita? Keinginan, harapan, apa yang berat bagi pikiran kita, yang kita takutkan, yang kita kecewakan, yang kita khawatirkan, yang kita ya di situ kita himpun dan curahkan ke depan Allah. Ya, yang siang kita macam merasa takutan tidak tercapai, yang siang tadi kita rasa macam enak sangat, tapi ketika qiyamul lail esok pagi bangun dah rehat lagi. Ya. Dan kita buang segala kesibukan dunia dari hati kita. Kita natrah, kita campakkan. Maka kita panazhad, maka kita menjauhkan pima siwallah pada selain Allah sa'atan naharihi. 1 saat dari saatan bin naharin, 1 saat dari siang. Fabidzalika ya'riful insanu halahu ma'ar rabbih. Dengan semua itu, maka dengan demikian itu manusia akan mengetahui keadaannya bersama Allah. Ya. Akan mengetahui keadaannya bersama Allah. Faman kana lahu ma'a rabbih halun. Barang siapa yang mempunyai hal, suasana tuh. Ya, bersama Tuhannya. Punya suasana, punya hal. Punya suasana tertentu. Taharrakat fitil kasa'ati azaimu. Maka azaimnya. Ya, kebulatan tekadnya itu. Ya, maka tekadnya pada saat itu bergerak. Wa betahajat bil mahabbati wa ta'zimi sarairuh, dan sarairnya, batin hatinya itu sirnya. Itu ibtahajat, merasakan bahjah, merasakan bahagia, megah dengan cinta dan keagungan Allah. Wa ta'alat ilal ula zafaratuhu wa kawaminuh. Dan
zafaratnya dan kawaminnya. Apa? Apa zafarat itu? Kawamin itu kan kandungan batinnya dan apa yang dikeluarkannya, keluhannya, dan itu akan naik ke atas. Semua yang ada dalam isi jiwanya itu dan semua yang dikeluarkannya itu ya talat ilal ulat, terus naik lurus kepada Allah. Wa tilka sa'atu, pada saat itulah anmuzajun ya, lihalatil abdi fi qabrihi hina khalwihi an malihi wa waladihi. Pada saat itu adalah satu anmuzaj, satu contoh ya, untuk keadaan seorang hamba di kuburnya. Ketika dia sendiri, ketika dia jauh dari harta dan anaknya. Ya, bagaimana orang dikubur, ditinggalkan anak, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan keluarganya. Tapi dia membawa sejumlah yang membuat dia seronok dan senang, yaitu amalnya kepada Allah. Sejumlah amalnya kepada Allah. Maka orang-orang tua dulu itu mengajak orang untuk mujahadatun nafs. Ya, mujahadatun nafs ini ya tarikat. Mengajak orang masuk tarikat salah satu iming-iming itu. Ya, gula-gulanya untuk orang suka yaitu husnul khatimah. Ya. Umpannya di akhir dia akan merasakan syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan dalam suluk, dalam tarikat itu adalah melawan selain Allah. Perkara tidak mampu, belum mampu, atau belum berhasil itu ya, kita jangan pikir. Ya, jangan pikir dalam tarikat ini, dalam tarbiyah ini kita bila. Kata bila itu buang. Ya, lebih kepada apakah kita komitmen dengan amalan itu saja yang dipikirkan. Adapun bila na apa, nah, hiduplah berjalan dengan apa yang Allah anugerahkan. Ya, dan terus kita tawajuhkan, kita betulkan penghadapan hati kita ini hanya kepada Allah itu saja. Jangan pikir nak rasa ini, nak rasa itu, tak ada. Ya. Saya nak rasa apa itu, rasa apa? Ya, rasa stroberi. Ya. Jangan pikir benda itu. Allah saja. Ya. Ya memang di buku cerita nanti kau akan merasakan tadi kelezatan bla bla bla. Itu kan tadi apa tadi umpan-umpan ya. Umpan-umpan. Gitu. Jika tidak ada tarbiyah, orang membaca ini ya terumpan. Akhirnya itulah dia buat zikir sendiri. Akhirnya ada halusinasi. Dia ada rasa sendiri. Oh, kewalian saya udah 70% nih kan gitu. Nah itu kacau. Nah, terus dia merasa itu kasap lihat orang, maka dia coba-coba. Wah, mula nampak. Itu semuanya halusinasi. Nafsu dengan jin berkongsi itu. Ayo jom, kita buat satu berita kepada dia. Nah, dan dia makin meninggalkan Allah dan jauh, tapi dia merasanya dekat. Ya, dia sesat, rasanya dia berada dalam hidayah. Itu yang paling bahaya. Wa nahnu fitnatun fala takfur. Nah itu khalwah itu adalah satu contoh bagaimana duduk sendiri. Faman lam yakhlu qalbuhu lillahi sa'atan min naharin lama ihtawashathu minal humumi dunyawiyah zawatul asar.
Barang siapa yang hatinya tidak pernah khalwah kepada Allah satu saat pun daripada satu hari, maka ihtawashathu lamahtawashathu, maka tidaklah zawatul asar. Apa asar itu, Din? Mabok dengan lamahtawashathu zawatul asr. Orang yang mempunyai asar, yang mempunyai beban, yang mempunyai beban-beban itu tidak akan dapat menjauhkan dari kedukaan atau keinginan dunia. Artinya orang yang tidak pernah khalwah kepada Allah satu saat saja, ya, maka orang yang punya beban kehidupan ini, ya, tidak mampu untuk menampung, artinya menjauhkan kedukaan-kedukaannya. Ya. Yang tadi kenapa mereka para aulia itu musibah itu inten dan eksten tuh, ya, luar dan dalam. Tapi kenapa kemudian dia kembali seperti semula jadi? Ketika malam itulah dia khalwah dan sholat walau rakaatain, kemudian tafakkur, artinya tafakkur dalam arti dia yakhlu bersama Allah, hilang. Nah, setelah hilang maka balik lagi seperti nol lagi, ya, tak ada apa-apa. Ya. Kita bersambung-sambung, berepisode, ya. Penderitaan itu berepisode. Ya, ada session serial 1, serial 2, serial 3. Falya'lam annahu laisa lahu thamma rabitatun ulwiyah. Ketahuilah bahwasanya di sana dia tidak mempunyai satu pertalian yang luhur, ya. Wala nasiba minal mahabbati walal mahbubiyah, dan dia tidak punya bagian, ya, nasib cinta dan kekasih. Falyabki ala nafs, ya. Maka tangisilah dirimu. Wala yarda minha illa binasibin min qurbi rabbih wa unsih. Wala yarda illa, dan ia tidak puas, ya, daripada semua itu kecuali dengan satu nasib, satu bagian dari dekat kepada Allah dan unus. Artinya kalau kita tidak punya hubungan pertalian yang luhur kepada Allah dan tidak punya sedikit cinta kepada Allah, maka terus tangisi. Dan jangan berhenti dan terus tidak merasa puas kecuali kita mendapat bagian dari dekat kepada Allah. Artinya kalau kita tidak merasa bahagia di dunia ini, maka berarti kita jauh dari Allah. Maka dekatlah kepada Allah sejumlah kebahagiaan yang kita perlukan. Ya, kalau juga sedikit kebahagiaan kita dapat, gitu, ya, itu berarti kita sudah ada dekat kepada Allah. Ya, dekatlah kepada Allah untuk sedikit kebahagiaan saja. Ya. Fa idza khallasat lillah tilka sa'atu amkana iqa'u as-salawatil khamsi ala namtiha minal huduri wal khisyati wal haibati
wal khasyati wal haibati lirabbil azim bis sujudi war ruku. Apabila sa'ah itu selesai, dia duduk khalwah kepada Allah malam ke siang ke, ya. Apabila dia selesai itu, maka mungkin iramanya, iqa'nya itu, ya, mungkin amkana iqa, maka dia akan dapat terus mengiramai, artinya menyertai, mengiringi salat 5 waktu alam namtiha dengan berbagai macam bentuknya, tipenya. Apa? Bentuk apa? Hudur, takut, haibah muncul dalam hati. Ya, itu iqa. Kalau nyanyi diiringi dengan irama itu iqaul musik. Jadi orang bernyanyi diiringi dengan irama, jadi sahdu. Maka keindahan, kemanisan yang didapatkan, yang Allah berikan itu di dalam khalwah, maka itu terus mengiringi salat. Ya, dengan berbagai bentuknya, tipenya. Seperti apa? Hudur, rasa khasyah, rasa haibah. Rasa agung bagi Allah itu ketika sujud dan ruku. Ya. Fala yanbaghi an nabkhal ala anfusina fil yaumi wal lailati min 24 sa'ah. Maka patutnya kita tidak kedekut pada diri kita dalam satu hari, satu malam, 24 jam ini. Kedekut dengan apa? Bisa'atin, untuk satu saat saja. Lillahil wahidil qahar, untuk Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Itu sebab sahabat dulu. Sahabat, kita kalau sudah cakap sahabat, sudah. Ya, ibadahnya, mujahadahnya, juhudnya, dan Allah. Mereka masih mengatakan, hayya nu'minu sa'ah, katanya. Jom kita beriman satu saat. Na'buduhu fiha haqqa ibadatihi, kita betul-betul menyembah di saat itu dengan betul-betul ibadah. Summa najtahid ala iqa'is salawati ala dzalika nahj. Kemudian kita berusaha untuk mengiringi salat-salat itu ke atas manhaj, ke atas cara tadi itu. Di mana kita mendapatkan keagungan, kelezatan, dan lupa dengan yang lain, coba kita terapkan di salat itu. Maka betul-betul zikir, mujahadah, khalwah, itu adalah satu latihan, ya, agar dia beradab kepada Allah. Maka ada perumpamaan yang diumpamakan oleh Sidi Abdul Qadir. Seorang yang nak diambil jadi khadim raja, itu biasanya dari orang asli tuh. Tidak terus diletak di depan raja, kacau. Cakapnya pun nanti tak ada adab, elit, orang aristokrat. Ya, tidak, maka dilatih dulu. Ya, mungkin sampai cara masak, cara makan, cara bawa pinggan, cara berjalan, cara bicara, cara menundukkan. Bila sudah sepatut, maka diletak di depan raja. Itulah zikir, khalwah, mujahadah. Itu adalah tarbiyah agar dia tahu bagaimana di depan Malikul Muluk, Al-Wahidul Qahhar. Ya. Ibn Ajibah. Wa qala Ibn Ajibah syarihan qala Ibn Atha'illahi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhuma. Sidna Ibn Ajibah berkata ketika menyarahkan perkataan Imam Ibn Atha'illah, apa hikmah dari kitab hikamnya? Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati seperti uzlah. Ya. Bukan tidak ada yang manfaat selain uzlah, bukan. Tidak ada yang seperti uzlah. Ya. Faedah manfaatnya untuk hati. Di mana hati itu masuk dengan uzlah, artinya di mana hati itu masuk dengan uzlah itu ke maidan fikrah. Ya. Ke medan, artinya ke cakrawala fikrah, pemikiran. Di sini bukan mikir. Ya, fikrah di sini adalah asairul qalbi ilallah. Ya, perjalanan hati kepada Allah. Wal uzlatu
Uzlah adalah infiradul qalbi billah. Menghanyakan hati dengan Allah sahaja. Wa qad yuradu biha al-khalwa wa qad yuradu biha al-khalwatu allati hiya infiradul qalbi anin nas. Dan terkadang uzlah dimaksudkan khalwah, yaitu menyendirikan tubuh dari orang. Qalib ini acuan tubuh. Wal fiqrah sairul qalbi ila hadratir Rabb. Fikrah di situ adalah perjalanan hati menuju hadratir Rabb. Bukan mikir. Khalwah jangan mikir. Khalwah itu adalah hati berjalan. Dan buang segala pikiran. Wahia ala kismain. Khalwah ini ada dua bagian. Fikratu tasdiqin wa imanin wa fikratu syuhudin wa ayanin. Nah, fikrah artinya perjalanan hati kepada Allah ini adalah fikrah tasdiq wa iman. Berpikir untuk tasdik kepada iman dan iman kepada Allah. Meyakini. Tasdik di hati, iman di hati. Jadi dijalankan hati itu untuk yakin dan percaya kepada Allah. Itu khalwah. Ketika kita duduk khalwah dan kita mencoba untuk kosongkan pikiran, lupakan pertalian kita apapun, sangkutan-sangkutan di luar, ya, memang akan terbawa kita ke alam fikrah itu, ke alam meyakini dan mengimani terus, ya. Dan fikrah syuhudin wa ayan, dan perjalanan hati untuk ingat syuhud dan ayan, dan untuk melihat Allah secara nyata dengan mata kepala sendiri. Bagaimana melihat Allah dengan mata kepala sendiri? Yang dilihat tetap makhluk. Al-khalqu musyabbah. Yang dipandang makhluk. Ya. Tetapi wal haqqu munazzah. Ya. Karena Allah tak dapat dilihat, tapi dibayangkan di dalam makhluk. Itu ayat. Wala syai'a anfa' liqalbi min uzlatin mashubatin bifikra. Tidak ada sesuatu yang lebih memberi manfaat kepada hati daripada uzlah yang membawa kepada fikir itu. Mashubah, yang menyertai pemikiran. Li'annal uzlata kal himyah. Uzlah ini seperti pantang. Pantang ya. Nah, orang sakit perut, buang-buang air, jangan makan cili. Itu namanya pantang cili. Betul tak? Ya, tetapi terus minum obat. Nah, uzlah itu seperti pantang, wal fikrah kaddawa. Berpikir seperti obat. Jika uzlah dengan pantang sekali, jika minum obat dengan pantang sekali cepat sembuh. Ya. Fala yanfa'ad dawa bi ghairi himya. Obat tidak berguna tanpa himya. Ya. Wala faidata fil himyati min ghairi dawa. Pantang juga tidak berguna tanpa obat. Fala khaira fi uzlatin la fikrata fiha wala nuhudha wala nuhudha bi fikratin la uzlata ma'aha. Fala khaira fi uzlat, tidak ada kebaikan dalam uzlah yang tidak ada fikrah di dalamnya, tidak ada perjalanan hati menuju kepada Allah, tidak ada baiknya. Dan tidak bangkit ya perjalanan hati kepada Allah itu tanpa uzlah juga bersamanya. Macam mana kita di mall nak hati pergi ke Allah? Tak dapat. Kecuali bagi mereka yang memang sudah berhasil di khalwah. Ya, begitu keluar dia akan terbawa. Ya. Apabila khalwah itu sudah jadi karakter, maka ya, dia perlu 1 saat, 2 saat, artinya 1 jam, 2 jam. Ya, maka dia akan mendapatkan suasana khalwah yang dulu ditarbiyah oleh gurunya. Ya, jika keluar terkontaminasi pula dengan apa yang terjadi, maka ya, dia ambil 1-2 jam di rumahnya siang atau malam. Ya, umpama air setelah digoncang-goncang kotoran itu naik, letak dulu, dia mengendap. Ya. Izil maksudu minal uzlati huwa tafrighul qalbi. Karena tujuan daripada uzlah adalah
mengosongkan hati. Wal maqsudu minat tafarrugh, dan maksud dari mengosongkan huwa jawalanul qalbi wastighalil fikrah. Berpusingnya hati dan menyibukkan pikir. Wal maqsud min istighalil fikrah, fadal. Wal maqsud min istighalil fikrah tahsilul ilmi wa tamakkunihi minal qalb. Maksud daripada menyibukkan fikrah itu mendapatkan ilmu dan tamakkunnya dan memantapkannya di hati. Wa tamakkunul ilmi, dan maksud daripada memantapkan ilmu billahi minal qalb, ya, memantapkan ma'rifat, ilmu billah itu ma'rifat kepada Allah daripada hati, huwa dawa'uhu wa ghayatus sihhatihi. Itulah obat dan puncak kesehatan hati. Jika ilmu ma'rifat kepada Allah di hati ini sudah tamakkun, maka itulah dawanya dan itulah puncak kesehatan hati. Wa huwa allazi sammahu Allahu al-qalbas salim. Itulah yang dinamakan oleh Allah hati yang salim. Jadi uzlah membawa ke sana. Qala Allah Ta'ala fi sya'nil qiyamah. Allah bercerita tentang masalah kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tidak berguna harta dan anak, melainkan yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim. Yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim. Tak akan hati yang salim di akhirat. Dapatnya di dunia tak ada. Akhirat itu hanya pusingan kalau kita dah tengok itu film, kemudian kita tengok ulang riwat. Ya. Cuma dari bentuk abstrak kepada bentuk visual. Gitu. Coba amal yang baik, macam mana kita nak tengok? Orang duduk berdua beramal, mana baik mana buruk tak nampak. Di akhirat amal akan datang berbentuk wajah manusia yang cantik, yang baik, yang buruk wajah buruk. Ya. Itu kan sifat diwujudkan dalam bentuk material, dijelmakan. Nah di akhirat itu penjelmaan dari apa yang di dunia ini. Nah maka yang qalbin salim adalah yang qalbin salim di dunia. Wa qad qalu innal qalba kal ma'idah. Ya, idza qawiyat 'alaiha al-akhlatu maridat wa la yanfa'uha illa al-himyah. Hati ini seperti perut. Seperti isi kantong perut tuh. Apabila kuat sangat di atas perut, isi perut itu akhlak, campuran makanan macam-macam tuh, maridat, maka sakit. Dan tidak berguna melainkan himya, pantang. Wa huwa qillatu mawadiha, dan yaitu apa? Himya itu menyedikitkan bendanya, materialnya. Ya. Wa man'uha min kasratil akhlaq, dan mencegah untuk banyak akhlak. Itu sebab sunnah makan itu lauknya satu. Ya. Satu. Daging-daging saja, ikan-ikan saja, telur-telur saja, ya. Ayam-ayam saja, jangan telur, ayam, ikan, waduh. Sambal, lalap, sup, nasi, roti, mie, Allah, ya. Itu ta'am ala ta'am. Ya. Itu akhlak. Itu memberatkan kerja perut lah ya. Kerja perut. Maka kan Nabi mengatakan kul mimma yalik, makan yang di depan saja. Mungkin itu dalam suguhan banyak gitu kan. Tetap makan tuh satu saja, karena kul mimma yalik. Gitu. Tapi kalau yang kita makan ada di sana, ya ambil gitu. Ya. Jadi ada makna yalik itu sangat luas, ada makna jangan mengambil ke sana karena tidak ada, bukan karena kumpul banyak. Tapi ada yalik artinya makan yang biasa kamu makan, yang dekat dengan kamu makan. Ya, kul mimma yalik juga makanlah
makanan tanahmu. Ya. Kita ini lebih kepada laut, ikan, maka yang paling sesuai dengan tubuh kita ikan. Ya. Makan kambing ya 40 hari sekali lah. Ya, sebulan sekali. Gitu. Tapi ikan, daun-daun itu yang paling dekat dengan tubuh kita. Itu juga makna dari mimma yalik. Gitu. Al-Maidatu baitudda. Maidah ini rumah penyakit. Wal himyatu ra'sud dawa. Dan pantang itu adalah ra'sud dawa. Ya. Pimpinan obat. Wa kadzalikal qalbu, demikian juga hati, idza qawiyat alaihil khawatiru wastahwadza alaihil hissu marid. Begitu juga hati apabila semakin kuat khawatirnya, lintasannya. Ya. Dan istahwadza alaihil his, dan indra ini sangat menguasainya. Kesan mata, telinga, mulut, pikir itu udah istahwadz, marid, maka penyakit. Ya, warubama mat, boleh jadi hatinya mati. Wala yanfa'uhu illal himyatu minha, dan tidak bermanfaat kecuali himyah. Wal firar min mawatiniha, dan meninggalkan tempat-tempatnya. Wahyal khiltah, yaitu campur-campur. Pikiran jika sudah campur-campur macam-macam tuh, dan indra sudah menguasai hati. Ya. Apa yang tengok mata, nah apa yang didengar telinga, terus ya, hati menjadi kacau. Ya. Boleh jadi hati mati. Kenapa? Kenapa dulu orang komunikasi tanpa bahasa itu ya boleh, sekarang tak boleh. Ya. Betapa kita berkomunikasi dengan Allah itu ya, tidak dengan bahasa, dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita pada kita. Kalau hati kita tidak biasa untuk melakukan komunikasi tanpa bahasa, nah, coba orang suami istri di rumah itu tak pernah cakap, tapi semua pekerjaan selesai. Tak setiap saat bagaimana kita untuk membersihkan rumah ini, bagaimana, tak ada. Ya, karena hidup semua dengan jiwanya, karena fisiknya sudah lama sangat bersama, sudah bosan. Jadi jiwa itu yang bersama tuh. Kalau jiwa bosan, wah kacau tuh. Ya. Ulama dulu kita sering dengar cerita tentang wali. Duduk bersama senyap, balik-balik dia menulis satu buku. Ya. Balik-balik menulis satu risalah. Apa yang dia katakan? Qala Syekh Fulan, orang yang bertemu dengan dia. Padahal tak cakap pun. Ya. Jadi ada komunikasi tanpa bahasa. Ya. Itu barangkali kuncinya. Kenapa tarbiyah itu bil isyarah la bil ibarah. Ya. Tidak menunggu perintah dan undang-undang diturunkan. Ya, macam di pondok. Jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini, sampai 72 dilanggar semuanya. Ya, karena bil ibarah dia baca. Tapi kalau mereka paham bahwa sepatutnya seorang pelajar adalah macam ini, ya, mana itu ditangkap dari hatinya yang bersih, maka tak perlu ada tulisan. Itu saya temukan hanya di pondok Syekh Muhajirin, ada di Bekasi itu, seorang ulama, kawan rapat kepada Syekh Yasinil Fadani. Ya, beliau sangat tawadu sehingga memberi peluang Syekh Yasin lebih dikenal daripada beliau. Ya. Katakanlah sanad beliau dengan Syekh Yasin itu sama. Itu jiran kampung saya, Syekh Muhajirin, Allah yarhamu. Ya. Beliau pondoknya itu tak ada aturan. Tak ada tulisan yang membuat peraturan gini. Jadi setiap pelajar santri datang tuh baru dihadapkan kepada beliau. Maka beliau cakap, kamu dengar baik-baik. Kamu ada di pondok, ya, jadwal pengajian apa nanti kau tahu. Tapi yang tidak boleh kau buat ini. Hafal, ingat. Aku ulang sekali lagi, ini tak boleh buat. Ingat. Aku ulang sekali lagi, kau tidak boleh buat ini. Sudah. Sudah. Buat saja, terus dihalau dari. Ya.
Dia melarang menulis satu gores, nulis-nulis di dinding. Dia melarang. Satu ketika dia tengok dinding ada tulisan. Ditanya satu-satu. Ya, mengaku. Suruh Ustaz Pondok keluarkan pakaiannya, antar pulang. Satu coretan saja antar pulang. Ya, dan tanpa bicara. Nah. Dan pondok itu semua kitabnya karangan beliau. Nahunya, sorobnya, balagonya, fikihnya, usul fikihnya, tafsirnya, ilmu tafsirnya. Semua karangan beliau. Fa'idha atazalan nas wasta'mal al-fikrata najahadawa'u. Ketika seorang menjauhi manusia dan menggunakan fikrahnya, artinya fikrah hatinya berjalan kepada Allah, maka sukseslah obatnya. Ya, wastaqama qalbu, luruslah hatinya. Wa illa baqiya saqiman, jika tidak maka hati masih lagi sakit. Hatta yalqallaha biqalbin saqim, sehingga dia bertemu Allah membawa hati yang sakit. Bisyak, arti sakit dengan keraguan, wal khawatir radi'ah, dan lintasan-lintasan rendah. Wa nas'alullah al-afiyah, dan kita memohon kepada Allah al-afiyah. Qala al-Imam Junaidi rahimahullah ta'ala, asyraful majalis al-julusu ma'al fikri fi medani tauhid. Majelis yang paling mulia, dia duduk bersama pikirannya. Artinya dia duduk sendiri dan hatinya pergi kepada Allah di dalam medan tauhid. Ya, jadi fikrah-fikrah yang di sini adalah bukan menggunakan pemikiran untuk memandang, merenungi alam semesta, bukan. Tetapi fikrah menuju kepada Allah, memikirkan Allah. Nah, jika kita memikirkan Allah, bukan dengan akal yang biasa kita gunakan untuk merenungkan alam semesta. Tetapi lebih kepada hati. Ya, artinya fikir batin. Ya. Wa qala Sidna Abul Hasan Syazili radhiyallahu anhu, thimarul uzlati az-zufru bimawahibil minnah Allah. Buah uzlah itu mendapatkan anugerah minnah. Wa hiya arba'ah, yaitu ada 4 minnah itu. Kashful ghita, tersingkapnya tutup hati. Wa tanazzulur rahmah, turunnya rahmat. Wa tahqiqul mahabbah, meraih cinta. Wa lisanus sidqi fil kalimah, dan kebenaran lidah dalam perkataan. Jadi setiap kata itu dia akan mengatakan sesuai dengan maknanya. Dan ketika disampaikan kepada orang, maka sampailah maknanya itu. Dan artinya bukan hanya tersingkap gitu, tetapi dia juga lisanus sidiq. Lidahnya sidiq di dalam kalimat, di dalam ucapannya. Summa zakara lil khalwati asyara fawaid. Kemudian Sidi Abul Hasan menyebutkan khalwah itu mempunyai 10 manfaat faidah. Yang pertama, as-salamatu min afatil lisan, selamat dari kerusakan lidah. Lidah itu punya afat, punya kerusakan. Fa inna man kana wahdahu la yajidu ma'ahu man yatakallam wa la yaslim min fil ghalib min wala yaslamu bil ghalib min afatihi illa man atharal khalwata 'alal ijtima'. Barang siapa yang sesungguhnya barang siapa yang dia sendiri tidak mendapatkan bersama dia orang yang diajak bicara, dan tidak selamat pada umumnya dari afatnya lidah, melainkan orang illa man, melainkan orang yang mengutamakan khalwah atas ijtima'. Ya. Khalwah itu lidah kita tak cakap macam-macam tentang orang. Ini kan menyakiti orang dan berkata tidak benar. Nah, ini min afat ini min afat lisan. Maka barang siapa orang itu tidak mendapatkan lawan bicara, man yatakallamu ma'ah, ya. Dan itu
itu tidak dapat kecuali, artinya tidak selamat pada umumnya dari afat lisan itu, melainkan orang yang mengutamakan khalwa. Ketika orang yang mengutamakan khalwa, ketika dia mendapatkan orang yang berbicara, maka dia selamat dari afatnya. Nah, orang yang tidak biasa khalwah, jika bersama orang dan bicara, mesti ya, dia tidak selamat daripada afat lisan itu. Tapi yang sering khalwah, ya, maka dia akan selamat dari afat lisan itu, dari sifat yang merusak. Ya. Yang kedua, assalamatu min afatin nazar. Selamat dari sifat sifat afat, artinya an-nazru lahu afat. Ya. Mata itu mempunyai sesuatu yang merusak. Ya, punya afat, merusak hati. Lisan merusak hati. Fa inna man kana mu'tazilan anin nas salima minan nazar ila ma hum munkabbuna alaihi min zahratid dunya wa zukhrafiha. Orang yang pernah uzlah dari orang, selamat dari memandang kepada apa yang mereka munkabbuna alaihi. Apa yang kabu alaihi? Ilamahum mungkabuna, kepada apa yang mereka jatuh, katakanlah, ya. Menyungkurkan, artinya menyungkurkan mereka kepada kemegahan dunia dan kemewahannya. Ya. Jadi orang yang uzlah dari orang selamat, ya, dari melihat sesuatu yang membuat orang jadi jatuh kepada kemegahan dunia. Lisan selamat. Ketika berbicara, maka dia selamat dari lidah yang merusak. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dia pernah khalwah. Kalau dia sering orang yang mengutamakan khalwah, maka dia tidak akan terkena afatul lisan. Ya. Begitu juga pandangan. Yang ketiga, hifzul qalbi wa saunuhu anir riya, menjaga hati dan memelihara dari riya wal mudahana. Ya, dan sifat nifak yang mempercantik diri. Wa ghairihima, dan lain-lain minal amrad, daripada penyakit. Ketika khalwah kan sendiri. Bagaimana dia nak ditengok orang, nak dipandang orang. Bagaimana dia nak menghias diri. Mudahana. Keempat, husulu zuhdi fid dunya wal qanaati minha, mendapatkan sifat zuhud ya, dari dunia dan qanaah kepada dunia. Ya. Khalwah itu akan tumbuh sifat-sifat itu. Ya. Wa fi dzalika syarful abdi wa kamaluh. Dan zuhud dari dunia dan qanaah itu adalah merupakan kemuliaan dan kesempurnaan hamba. Yang kelima, as-salamatu min suhbatil asyrar wa mukhalatatil arzal. Selamat dari bersahabat orang buruk dan campur kepada orang-orang yang hina, yang berakhlak kotor, razil. Nah, ketika subah, pada saat itu selamat. Nah, pada saat itu selamat, maka ada kejernihan di hati. Ketika keluar dari khalwah, ada kesan. Ya, ada kesan. Wa fi mukhalatatihim fasadun azim, dan bercampur gaul kepada mereka itu kerusakan agung. Keenam, at-tafarruq lil ibadati wa zikir. Betul-betul tafarruq. Ya. Fokus kepada ibadah dan zikir. Wal azmu ala taqwa wal bir, dan punya azam. Ketika khalwah itu tumbuh azam, ya, keinginan yang bulat untuk takwa dan ketaatan. Ketujuh, wujdanu halawati ta'ah, merasakan manisnya taat. Watamakunu lazizil munajat bi faraghi sirri, dan kuatnya kelezatan munajat karena sirnya juga kosong. Sirnya juga bersih. Qala Abu Talib al-Maki rahmatullahi alaihi fil Qut,
wala yakunul muridu sadiqan hatta yajida fil khalawati minal halawati wan nasyati wal quwwati ma la yajiduhu fil alaniyah. Seorang murid tidaklah dia shadiq sehingga ia mendapatkan di dalam khalwahnya rasa manis, rasa semangat, kekuatan yang tidak didapatkan di tengah orang ramai. Kedelapan, rahatul qalbi wal badan. Ya, bukan hanya hati yang tentram, juga badan tentram. Fa inna fi mukhalatatin nas ma yujibu ta'bil qalb. Karena bergaul dengan orang dapat membawa kepada keletihan hati. Ke-10, at-tamakkun min ibadati tafakkur wal itibar. Dapat melakukan ibadah berfikir dan mengambil pelajaran. Wa huwal maqsudul a'zam minal khalwa, itu juga salah satu tujuan yang agung. 9. Naam, siyanatu nafsihi wa dinihi min ta'arrudil syurur wal khusumati allati tujibuha al khiltatu. Khalwah itu juga dapat memelihara diri dan agamanya dari tertimpa keburukan dan permusuhan yang dibawa oleh bergaul. Bergaul akan membawa permusuhan, bergaul akan membawa keburukan. Nah, khalwah memelihara diri dan agamanya dari semua itu. Dari tertimpa syurur dan tertimpa khusumah. Dan yang ke-10 adalah sangat dapat melakukan ibadah berfikir dan i'tibar. Semua orang mengambil pelajaran itu perlu menyendiri. Kalau di tengah banyak orang pun dia akan mengambil saat dia hanya dengan pikirannya, dengan dirinya. Ya. Dan itu tidak dapat dilakukan kalau dia tidak pernah melakukan khalwah. Jika dia pernah melakukan khalwah dan mendapatkan anugerah mawahib dalam khalwah, maka ketika dia bersama orang, itulah yang mereka katakan, aku bicara 30 tahun bersama orang, aku berbicara selama ini 30 tahun, kata Imam Abi Yazid. Mereka menyangka aku berbicara dengan mereka, padahal aku berbicara dengan Allah. Itu karena pembawaan khalwah. Hazihi nubzatun yasiratun min aqwali sadatil ulama'il afadil. Tubayyinu biwuduhin anna al-khalwata hiya as-sabilul amalil ladzi sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linnas kay yuqawi imanuhum wa tasfu nufusuhum wa tasmu arwahuhum wa tattahiru qulubuhum wa tatahharu qulubuhum wa tata'ahalu litajalliyatillahi ta'ala. Inilah satu nubzah. Apa nubzah itu? Contoh. Gambaran. Qalil, yani satu. Allahumma salli. Apa Gus itu Gus? Nubzah. Coretan. Bukan. Secuil ya. Nubzatun artinya sesuatu yang nubzah yasirah. Ya. Satu gambaran kecil dari perkataan pembesar ulama yang fadil, menjelaskan dengan terang bahwa khalwah adalah jalan praktikal yang disunahkan oleh Rasulullah kepada orang. Agar imannya kuat, jiwanya bersih, arwahnya luhur, hatinya suci, dan bersedia untuk menerima tajalli Allah. Alaysa hadza taujih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sababan li ta'arrufi ala fatiris samawati wal ard. Bukankah arahan dari Rasul ini menjadi sebab untuk mengenal kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ketika mereka khalwah dan mendapatkan semua anugerah dan semua iman, jiwa, ruh, hati dan juga bersedia menerima tajalli Allah,
maka apabila dia keluar, maka dia akan mengenal ya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini di bawah langit dan bumi. Alaysa hadza asasan lil azwaqi wal mawajid sufiyah. Inilah yang menjadi asas bagi zauq dan mawajid sufi. Wasabilan lil kashfi wal faid wal isyraq was safa. Dan ini juga jalan untuk kasyaf. Ya, dan mendapat limpahan dan mendapat isyraq dan mendapat safa. Nah, isyraq itu artinya satu pancaran ya, cahaya ya ke dalam hati yang kasyaf. Ya, dalam teori, dalam istilah orang filsafat, orang-orang sufi yang telah mendapat pancaran atau anugerah yang besar ke dalam jiwanya, itu fi maqamil isyraq. Ya. Wasafa dan kejernihan. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Titik wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Bukankah Rasulullah berkata dalam satu hadis, ada 7 yang Allah akan menaungi mereka di naungannya, yang di satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang yang berzikir kepada Allah khalian, sendiri. Maka dia menicurkan air mata, kedua air matanya. Alaysa hadzal haditsu dalilan qati'an ala masyru'iyatil khalwati li dzikrillah ta'ala. Bukankah hadis ini menjadi dalil yang pasti terhadap disyariatkannya khalwah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, khalwah sebelum risalah, katakan itu sebelum risalah. Tapi banyak hadis-hadis ya, Nabi yang menunjukkan khalwah. Ya, bahkan menganjurkan untuk khalwah. Seperti yang sudah kita lewati ya, dalil-dalilnya. Wa fi hadhihi al-khalwah yadhkuru sufi rabbah khalian fayaghmuruhu bi anwarihi wa yahdha bi mujalasatihi ahlu dzikri ahlu mujalasati. Di dalam khalwah inilah seorang sufi mengingat Tuhannya bersendiri, maka Allah melumuri dia ya, cahaya dengan cahaya-cahayanya, dan ia mendapatkan dengan sebab duduk bersama Allah, mendapatkan apa? Mendapatkan seperti yang dikatakan oleh Allah dalam hadis kursi itu, ahli zikirku, ahli mujalasati. Orang-orang yang memang mengingatku, dia adalah orang-orang yang duduk bersamaku. La yadurru bi khaldih ay ta'ifun. La yadurru bi khaldihi ay ta'ifin yusghiluhu an rabbih. Ya. Hatta innahu la yansa nafsahu fi hadratil kursil a'la. Dan tidak berpusing dengan keabadiannya itu. Pusingan manapun yang membuat dia tidak sibuk dari Tuhannya. Apapun tidak membuat dia berpaling. Yang membuat dia berpaling dari Tuhannya. Tidak ada. Sehingga dia lupa dengan dirinya bahkan. Ke dalam hadrah kudus a'la. Wa ma ahsana qawlu Umar ibn al-Farid rahimallahu ta'ala mu'abbiran antilkal halati syaiqah. Alangkah indahnya perkataan Umar ibn al-Farid. Mengungkapkan tentang keadaan yang berat itu. Ya, walaqad khalautu ma'al habibi wa bainana sirrun araqqu minan nasimi idza sara fadahishtu baina jamalihi wa jalalihi wa ghada lisanul hali anni mukhbira. Aku telah berhalwa kepada kekasih, dan di antaraku ada rahasia yang halus sekali dari hembusan nasim, hembusan ya ketika berlaku ya. Artinya ketika dia khalwa, maka ada di dalam sirnya hembusan begitu halus sekali. Maka aku kagum antara keindahannya dan kejalalannya. Dia dapat memahami Allah, mengingat Allah, dan terjadi satu dahsyat. Ya. Dan jadilah wa ghada yani sara lisanul hali anni mukhbira.
Wasara lisanul hali. Dan jadilah lisan keadaanku, artinya perbuatanku. Ya, lisan keadaan itu maksudnya. Mukhbiran anni, ya, mengabarkan tentangku. Jadi setelah dia khalwa mengagumi jamal dan jalal Allah, maka keadaan diri selalu menjelaskan tentang jamal dan jalal Allah. Apapun yang dia lakukan, Allah jamal, Allah jalal, Allah jamal, Allah jalal. Ya, tak membaca lagi dalil-dalil, dah sudah. Ya, wasara lisanul hali mukhbiran anni. Fatafidu ainah, maka dua matanya mengalir air mata, mimma arafa minal haq, karena dia mengetahui dari Allah. Zahilan billahi, ya, khasyian lahu. Zahilan artinya zahil. Zahil itu hilang akal, artinya sudah, ya, karena Allah dan tunduk kepadanya, musta'nisan dan merasa tentram mesra dengan hadrah Allah. Waliyullahi laisa lahu anis siwar rahmani fahuwa lahu jalis. Wali Allah itu tidak punya kawan yang membuat dia mesra dan tentram selain Ar-Rahman, maka dialah jalisnya. Fayadhkuruhu wa yadhkuruh, maka Allah mengingatnya, kemudian dia mengingatnya. Fayabki, maka nangis. Wahidud dahri, ya, di satu-satunya masa. Jauharuhu nafisu, dan jauharnya sangat berharga. Jauhar masa itu artinya satu butir masa itu sangat berharga. Karena dia tak mau melepasi kehidupan ini tanpa satu napas pun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebab yang membuat mereka sedih, lupanya kepada Allah itu bukan perbuatannya. Ya, tetapi kalaupun dia berbuat salah, yang dia sesali lupanya. Ya. Seorang kan melakukan kesalahan karena lupa. Tiba-tiba ditanya oleh istrinya, abang kenapa ada perempuan lain? Lupa deh. Lupa, kalau ingat istri tak jadi. Ya. Kena lupa. Lain memang niat. Kalau niat. Fal abdul muqassir idza arada lihaq bihaula'il awliya al-mukhlisin khala binafsihi al-ammaratu bis-su' fa'atabaha wa zajaraha wa sadaqa fi sayrihi ila rabbih faraqqa qalbuh wa dharafat aynahu bid-dam'i huznan wa asafa ala diya'i umrih billahi wal ghaflah. Seorang hamba yang muqassir, yang kurang saja, ketika dia ingin menyusul wali itu, ya, yang mukhlis itu, maka dia berkhalwah dengan dirinya, ya. Atau dia khala, artinya khala itu takhliyah, melepaskan dari dirinya amarah bisu, khala binafsih, ya. Maka dia mencela, mencacinya, ya, mencacinya nafsu amarah itu, menghardiknya, dan dia berjalan betul-betul di jalan menuju kepada Tuhannya, maka hatinya lembut. Mulai air matanya mengalir, ya, dua matanya mengalirkan air mata karena sedih dan merasa rugi atas tersia-sianya umur dia di dalam lahu wal ghaflah, ya, di dalam lahu wal ghaflah. Imam Al-Ghazali seumur hidupnya tidak menuntut ilmu, mengkaji, menulis, berdakwah, mengajar, tidak pernah, ya, seumur hidupnya itu. Tapi ketika dia menyusul para aulia, dia mengatakan, dulu aku buang-buang masa. Nah, kita ini bukan buang-buang masa, tidak punya masa, ya, untuk dibuang. Ya. Kalau dibuang masih punya, ini memang dia tak punya masa. Ya. Semua lahu fal ghaflah. Ala nafsihi falyabki man dha'a umrahu. Walaysa lahu fiha nasibun wala sahmu. Orang yang menyia-nyiakan umurnya, maka dia falyabki ala nafsih. Man dha'a umrahu falyabki ala nafsih. Ala nafsihi falyabki man dha'a umrahu. Ya. Hendaklah menangisilah
hendaklah menangisi diri orang yang menyia-nyiakan waktu. Dan dia tidak punya di dalam umurnya itu bagian wala saham dan bagian. Ya. Daripada apa? Daripada hal-hal yang berguna dan yang bermanfaat bersama Allah. Pantabaha man raqadathu min raqdatihi wasaha min ghaflatihi wa aqbala ala rabbih rajian afwahu wa ghufranahu wa mu'ahadan iyahu ala ta'atihi wa ibadatihi fafarihallahu bi taubatihi hina tab wa aqbala alaihi in taqarraba minhu. Maka jagalah, maka pantabaha, maka intibahlah apa? Maka berhati-hatilah dari, maka jagalah, maka dia berjagalah dari tidurnya. Ya, ketika hamba yang muqassir itu ingin menyusul, ingin mengejar para wali yang mukhlis itu, maka hamba itu kemudian membuang amarah bin nafsunya dan memeranginya. Baru kemudian dia sadar dari tidurnya, jaga dari goplahnya, dan dia menghadap kepada Tuhannya dengan mengharap ampunan dan gufrannya, dan dia mu'ahad dan ia berjanji kepada Allah untuk mentaatinya dan menyembahnya. Maka Allah bergembira dengan taubatnya ketika dia bertaubat, dan Allah menghadap kepadanya ketika dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam hadis kursi, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a. Kalau dia mendekatkan kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan kepadanya satu dhira', satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, kalau dia mendekatkan diri satu hasta, maka ia mendekatkan diri satu depa. Ya. Wa idza atani yamshi, kalau dia datang kepadaku berjalan, ataituhu harwala, maka aku datang dengan berlari. Wastahaqqa bi bisyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idlalullahi ta'ala lahu yaumal harril akbar fi zilli arsy wan nasu fi harris syams qad saharathum fi zalikal mauqifir rahib. Ya, maka patutlah, ya, dengan kabar gembira dari Rasulullah ini dia mendapatkan apa? Naungan Allah untuknya di hari yang sangat panas, di naungan arasnya, sedangkan orang-orang lain semua dalam panasnya matahari, dan telah dilumerkan pada mereka itu pada mauqif rahib itu, pada mauqif tempat yang sangat menakutkan itu. Wa akhiran fala'alla al-qari'ul karim ba'da hadhihi an-nususi sarihah, kita habiskan sajalah ya supaya ya. Dan akhirnya semoga para pembaca yang mulia ini setelah nas yang sarihah ini dan nukul, tukilan-tukilan yang banyak ini anil ulama'il a'lam alladzina na'khudhu anhum, dari para ulama yang kami mengambil dari mereka, ta'alima dinina, ajaran agama kita, tabayyana lahu, nyatalah padanya, annal khalwata masyru'atun fil Islam, khalwa itu adalah masyru' di dalam Islam. Walaisat mubtadi'ah, bukan bid'ah. Mu'annaha laisat ghayatun tuqsad, khalwah bukan tujuan ya, yang dimaksud, bal wasilatun li syifa'il qalbi, bahkan khalwah adalah sarana untuk menyembuhkan hati min ilali wa amradihi, dari segala penyakitnya, hatta yakuna saliman, sehingga hatinya selamat. Fayanju sahibuhu yaumal hisabil akbar, maka si pemilik hati itu akan selamat di hari hisab yang besar. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Walaisatil khalwatu uzlatan daimah wanziwaan mustamiran 'anil nas. Fakama annal marida yaqdi fatratan yasiratan minal waqti fil mustashfa kay yatakhallasa min amradihil jasadiyah thumma yakhruju lil 'amali bi sihhati awfarin bisihatin awfar wa manaatin aqwa mutalazzizan bina'imil afiyah. Khalwah itu bukanlah uzlah yang terus menerus. Kita sering dengar kenapa tasawuf ada khalwah, ada uzlah menjauhkan dari orang. Ya, itu karena dia membaca, tidak pernah menjalaninya dan tidak tahu manhajnya. Dia membaca.
Ini uzlah apa ini? Itulah mereka yang mengkritik. Jangankan mengkritik pasal hakikat, pasal tarikat. Ini kan tarikatnya. Tarikat itu ibadah yakni. Ya, tarikat itu ibadah. Bagaimana menggunakan ibadah agar berfungsi untuk, secara teorinya berfungsi membersihkan diri. Tapi jangan sekali-kali kita niat kita ibadah bersih. Bukan, itu teori saja. Ya, ibadah yang dilakukan karena Allah itulah sedang mencuci. Jadi bukan wah ini saya sudah, seperti kebanyakan orang cakap, tak apalah kita cuci mata di mall, balik istighfar hilang. Ini tak hilang lah tuh. Ya. Dia kira agama itu teks, ya. Bukan amal yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ya. Jika tidak ada tasawuf, semua orang beramal amal teks, ya. Amal zahir, seperti kita dengan peraturan jalan lampu merah hijau itu, ya. Nah, sudah pukul 2 pagi tak payahlah, ya. Karena takutnya dengan polis, ya, dengan orang kalau tak ada. Artinya peraturan agama bukan seperti itu. Ya, kebiasaan itu, maka orang semangat depan orang ramai, ketika sendiri layu. Ya, karena tidak ada dhamir, tidak ada hati bersama Allah. Khalwa, zikir itu dihadirkan, ya, hidup dengan Allah, bukan hanya dengan syariah. Syariah simbol itu hanya peraturan untuk sesama kita. Nah, maka tarekat itu dia ibadah, ya, dan melakukan kebaikan lillah, itu berarti dia sedang membersihkan diri. Itu. Nah, taujihat, doa-doa, zikir-zikir atau perintah tertentu dari guru untuk ibadah itu suplemen. Ya. Suplemen saja untuk nafsu makan, katakan. Ya, tapi makannya di luar. Ya. Bukan makan suplemen saja, tak makan-makan, tak gemuk-gemuk lah. Ya, tak jadi-jadi. Itu. Makan mungkin kebanyakan suplemen jadi penyakit. Ya, artinya dia merasa suci, ternyata kacau. Ya. Iya, kitab ini tengah mengatakan ini mensucikan ini membersihkan ini gitu. Padahal satu, sirkut tawajuh. Ya. Khalwah itu bukan uzlah daimah, bukan inziwa mustamir, bukan menyendiri. Inziwa itu menyudut, artinya duduk sendiri di sudut terus menerus, ya, jauh dari orang. Sebagaimana orang sakit menghabiskan masa yang sebentar, waktu yang sekejap di mustasfa, di hospital, agar terbebas dari penyakit jasad. Kemudian keluar dia nanti untuk bekerja dalam keadaan sehat yang banyak dan punya mana'ah, punya imun yang kuat dan merasakan nikmatnya sehat. Fakadzalikal muslimu yaqdi fil khalwati fatratan yasira. Begitu juga seorang muslim menghabiskan dalam khalwah fatrah yang sebentar, yakhruju ba'daha lil hayatil amaliyah. Setelah itu dia keluar untuk kehidupan amali. Qawiyas sillata bi rabbih. Ya. Tadi khalwah dia hubungkan kepada Allah, begitu keluar maka semua amal dia hubungannya kepada Allah. Amiral qalbi bil iman, hatinya penuh dengan iman, makmur dengan iman, yakin, mutamatian bil manaatil qawiyah, menikmati imun yang kuat, min tasarrubi baharijil hayatil khadi'ah, dari menyerap gemerlap kehidupan yang menipu, wa mafatinihal mughriyah, dan fitnah yang menggoda ila nafsihi, dirinya, wa khususan ba'da an attala ala haqaiqihal faniyah, terlebih lagi setelah dia melihat, menyaksikan hakikat dunia yang fana itu, wa tazawwaqa makna qauli ta'ala, dan dia merasakan makna firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan fakam nara minan nas, semua yang ada di muka bumi ini binasa. Fakam nara minan nas man yahtamu bi jismihil fani wa yuwaffiru lahu asbab sihah. Berapa banyak kita melihat orang yang memperhatikan tubuhnya yang fana ini dan menyiapkan untuknya, untuk tubuh itu sebab-sebab kesehatan. Wa yafrugu lahu katsiran min waqtihi lil istijmam wal istishfa,
warahah. Dan menghabiskan banyak waktunya ya untuk istijmam, istishfa, mencari apa? Istijmam itu Allahumma shalli. Mencari kesehatan dan kerehatan, ketentraman. Apa? Gus, apa itu Gus? Rekreasi. Istijmam itu rekreasilah, kesenangan hati. Ya. Dan memenuhi semua waktunya untuk mencari kesenangan, mencari kesembuhan dan kerehatan. Fa idza du'iya ila tatbibi qalbi wa tahdhibi nafsik. Kalau dipanggil untuk memperbaiki hatinya dan mendidik nafsunya, bi fatratin wajiza, yakhlu fiha bi rabbi, dalam waktu yang singkat, dan dia berkhulwat di waktu itu kepada Tuhannya. Idza bihi yu'ridu wa yastaghrib. Maka tiba-tiba ia berpaling dan memandang aneh. Untuk apa? Padahal dia nyari kerehatan, dia nyari kesembuhan, dia nyari kesenangan. Disuruh khulwat untuk apa? Ya. Maka dalam penyembuhan kita boring. Boring, kita pergi ke mall. Itu bukan tambah boring. Tambah penyakit baru masuk yang datang dari mall. Lama itu tadi benda. Ya. Lama tuh saya nak. Penyakit pula. Ya. Tetapi jika jika dia menyembuhkannya, kan ada masa fatrah kan. Orang punya masa fatrah. Masa fatrah itu masa lemah, masa boring lah. Gitu. Kalau dia fatrah boring, ya, obatnya adalah dekat kepada Allah. Kecuali orang hidup belajar zikir terus banyak, baru dia obatnya memberi nafsu sedikit agar kemudian nafsu tunduk lagi dengan kita. Karena kalau nafsu mengalami kebosanan, maka dia menolak untuk diajak beribadah. Karena ibadah selama hidup di dunia ini dengan nafsu. Nafsu itu sifat tubuh ini, masih membawa tubuh ini. Kalau nafsunya menolak, maka tubuhnya pun tidak. Gitu. Itu sebab ada hak nafsu ini diberi. Maka Nabi mengatakan ada waktu untuk tidur, ya, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk mubah, ada waktu untuk rihlah, ya. Itu untuk nafsu, tapi jangan kebablasan, ya. Karena orang boring, kemudian dia begini. Orang kalau boring artinya rohaninya lemah. Orang yang tubuhnya kurang imun, pergi ke tempat kotor, maka terjangkit mudah. Gitu. Tahu tempat haram, kita tengah fatrah. Jangan pergi ke tempat haram. Hiburannya yang nafsu dapat, tetapi tetap tidak dalam ghaflah. Itu sebab ada qasidah di dalam tasawuf itu. Kenapa? Karena nafsu dapat di situ. Maka boleh. Ya. Tetapi tidak keluar dari ghaflah. Ya. Dan hanya keluar kepada yang katakanlah suasananya haram apabila hati sedang nasyat, sedang kuat. Karena yang dia dapatkan adalah pelajaran dan inspirasi yang positif. Gitu. Ya, kan itu ada dalam kitab Risalah Kusyairiyah, itu sudah kitab dulu. Ya, bagaimana mengendalikan patrah. Ya. Itu sebab ketika kita fatrah masuk ke wilayah yang penyakit gitu, maka penyakitnya akan bertambah setelah dia kembali. Fatrah lagi. Akhirnya selamanya hidup lemah lunglai. Ya, tak berdaya untuk nuhud ilal fikrah wa ilal hadratir rabb. Ya, untuk bangkit hati itu kepada Allah. Ya. Adapun ibadah zahir, ya, itu pun kalau ada bagian nafsu dia mau, kalau tak mau. Maka dia hadir pun ke tempat yang namanya ibadah dan kebaikan, ada khazan nafs. Ya, kalau tak mau.
Itu. Dan itu pun dia menyangka, saya ibadah, saya hadir majlis zikir, saya padahal semuanya nafsani. Ya. Iza wa ya'tabir dzalik li jahli dia anil waqt, dan dia menganggap dengan karena bodohnya, untuk apa buang-buang masa dalam bilik? Ya. Lebih baik ya, kita ke Genting Helen. Wabtida'an la aslalahu, itu bid'ah, tidak ada dalilnya. Pula makin kacau beliau. Ya. Pamislu hadza yantabik alaihi qaulu ba'dihim. Seperti ini cocok dengan perkataan sebagian mereka. Tutabbibu jismak alfani liyabqa. Tutattibu jismika alfani liyabqa wa tatruku. Tutabbibu jismaka alfani liyabqa wa tatruku qalbaka albaqiya marida. Kamu obati tubuhmu yang fana agar kekal, dan kamu biarkan hatimu yang baqa sakit. Falau fahima haqiqatal islamu annahu da'a li islahil abdani wal qulubi ma'an lah tamma biqalbih. Kalau dia paham hakikat Islam, bahwa Islam mengajak untuk memperbaiki badan dan hati sekaligus, maka dia akan memperhatikan hatinya. Orang sakit semua karena hatinya sakit. Pikirannya kacau. Ya, coba. Orang makan banyak saja merusak tubuh. Apalagi jika dia pening, dia kacau balau pikiran, makan banyak, sempurna. Ya, penyakitnya itu sempurna. Ya. Tapi jika dia perbaiki hatinya, maka tentram pikirannya, silakan makan apapun. Ya. Karena dari makanan hanya 30% saja. Ya. Kalau 70%-nya pikiran itu kacau. Ya. Kama yahtamu bijismihi, sebagaimana dia memperhatikan hati seperti dia memperhatikan tubuh. Ya khadimal jismi kaitas ali khidmatih atatlubur riha mimma fihi khusranu. Aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta birruh ila bil jismi insanu. Wahai budak hamba nafs jisim tubuh, pelayan tubuh. Betapa engkau melakukan untuk berkhidmat kepada tubuh. Apakah engkau mencari keuntungan dari yang di dalamnya kerugian? Untuk tubuh, Masya Allah ya. Orang dipercantik tubuh, dipersehat. Bersama dengan umur, peot. Tahu peot? Krepot. Ya. Menghadaplah kepada diri dan sempurnakanlah sifat baik mulianya. Maka engkau dengan ruh. Hidup itu wahai insan bukan dengan jasmani. Fa'alal mu'minina. Fa'alal mu'mini an takuna lahu khalawatun yuraqibu biha rabbah. Wa yuhasibu nafsa alama qaddamat min khairin aw syarr. Seorang mukmin wajib mempunyai khalwah, mempunyai waktu-waktu untuk bersama, untuk khalwat, ya, yang dia mengawasi Tuhannya di khalwah itu. Artinya mengawasi itu menjadikan Allah pengontrol kita. Kita kan selama ini ibadah, kita letakkan yang mengontrol itu ya, nafsu. Artinya orang, ingin ditengok orang, apa nah. Muraqabah itu adalah menjadikan Allah yang memandang kita. Nah, sehingga karena Allah melihat, itu sebab anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Allah tetap melihat, tetapi kita tidak melihat. Maka jadikanlah Allah yang mengawasi kita. Macam ada orang kerja di office tuh ada CCTV kan. Maka ada yang muraqabah kita itu. Ya, begitu bosnya tak ada, karena bosnya tengok di CCTV itu. Bosnya tak ada, oh kacau balau office tuh. Nah itu. Dan Allah bila tak ada. Dan muraqabah itu betul-betul memperkuat untuk
seseorang memperbaiki perbuatannya. Menghadaplah ya kepada nafsu, artinya perbaikilah, fokuslah kepada nafsu diri itu dan sempurnakanlah keutamaannya. Engkau hidup dengan ruh, bukan jisim, wahai insan. Dan dia mempunyai waktu khalwat untuk mengawasi Tuhannya dan menghisab dirinya terhadap apa yang telah dipersembahkan, baik kebaikan atau keburukan. Walaqad kana syaikhi wa sayyidi Muhammad al-Hashimi rahimahullahu ta'ala yuraghib muridihi bil khalwati haitsu yajlisu al-muridu munfaridan fi makanin mun'azilin 'anil nasi ba'idin an sakhbid dunya wa dawda'iha. Syaikhi dan Sayyidi Muhammad Sidi Muhammad al-Hashimi telah mentargib para muridnya untuk khalwah, di mana seorang murid duduk sendiri di tempat yang berjauhan dari orang, jauh dari kebisingan dunia. Kemudian summa ya'zinu lahu asy-syaikh bi dzikri al-ismil mufrad. Kemudian syekh itu mengizinkan untuk zikir isim mufrad Allah liyuraddidahu mustaghriqan jami'a awqatihi fil laili wan nahar, untuk diulang-ulang, tenggelam di semua waktunya, siang dan malam. La yatawaqqafu illa li salatin, tidak berhenti kecuali untuk salat, au ta'amin untuk makan, au naumin untuk tidur, wala yusghil nafsahu bitahaddus ilan nas, dan tidak menyibukkan diri untuk bincang dengan kepada orang, bal yatafarraghu lidzikri, bahkan tafarrug ya, penuh untuk zikir, muwafaqatan liqaulihi ta'ala, menyesuaikan firman Allah Ta'ala, wadzkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikir dan beribadah itu khalwah yang paling tepat ayat ini. Wa yuwasilu dzikra mulahizan qalbahu taridan anhu anwa al-wasawis wal khawatir waswaril akwan. Dan terus-menerus zikir sambil mengawasi, memperhatikan hatinya. Ya. Dan mengusir dari hati itu berbagai macam was-was dan bisikan dan gambaran-gambaran alam kaun. Jami'an qalbah, menghimpun hatinya, Allah, bersama Allah. Musta'inan, sambil minta tolong, bima yamnahuhu syaikhuhu, dengan apa yang diberikan oleh syekhnya, min khibratihi, dari pengalamannya, wa ma'arifihi, ma'rifatnya, wa ahwalihi, dan suasana hatinya, wa taujihatihi, dan arahannya. Ya. Jadi ketika dia berzikir dalam khalwat, terus mengusir dari hatinya bisikan dan berbagai macam lintasan, dan berusaha hatinya dipadukan kepada Allah sambil mengingat-ingat nasihat-nasihat syaikh dari pengalaman yang dia berikan kepada kita, terus mengikuti arahan itu. Wahina idzin yanfazzu az-zikru ila sawaidai qalbi. Pada saat itu zikir menembus ke hati yang paling kecil tuh, suwaida, ke dalam hati itu. Fayartasimu al-ismal mufradi fihi. Fayartasimul ismul mufradu fihi. Maka irtisam. Maka akan menjadi gambar lafaz Allah itu di dalam hatinya. Tergambar. Watartahil anhul ghaflah. Maka ghaflah lari. Jadi zikir Allah itu banyak menghalau apa yang ada di hati. Berhala-berhala yang ada di hati itu dihalau oleh zikir Allah. 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 Ya, itu akan dihalau oleh mereka. Bahkan ada perumpamaannya seperti tongkat Musa memakan tongkat-tongkat kecil para penyihir. Karena banyak ular dalam hati ini. Ya. Wa tazulul aghyar, hilang semua selain Allah. Wa yash'uru bihalawatil unsi billah, dan merasakan unus dengan Allah. Wa yataraqqa, dan terus meningkat rohaninya fi madarijil azwaq, pada tingkatan-tingkatan zauq wal ma'arif, ma'rifat mimma la yastati'ul bayanu an yu'abbar anhu, tidak dapat kata-kata itu menjelaskannya. Wa laisa lahu siwa zauqi ibsya, ya, di sana tidak ada hanya selain zauq saja yang dapat mengucapkan ibsya. Wal khulasah, ringkasannya, innal khalwata naw'an. Khalwah ada dua macam. Khalwatun ammah, khalwa awam, umum, untuk siapapun boleh. Yanfaridu bihal mu'minu,
tanpa guru pun tak ada masalah. Yang mana seorang mu'min bersendiri liyatafarragha li dzikrillahi, untuk meluangkan hati untuk ingat Allah, bi ayyati sighatin kanat, apapun sighatnya, au tilawatil Quran, atau membaca Al-Quran, au muhasabatin nafas, atau introspeksi diri, au liyatafakkara fi khalqis samawat, atau berpikir tentang ciptaan langit dan bumi. Duduk sendiri malam, ya, sambil zikir atau baca Quran atau muhasabah atau merenung, ya, itu pun bagian dari khalwah umum. Wa khalwatun khasah yaqsidu minha al-wusula ila maratibil ihsan. Tujuan daripada khalwah itu mencapai martabat ihsan wa tahaqquq, meraih bimadarijil ma'rifah, tingkatan-tingkatan ma'rifah. Wa hadhihi la takunu illa bi isyrafi mursidin ma'dzunin. Ini tidak boleh, artinya tidak terjadi melainkan dengan pengawasan mursyid yang diizinkan. Yulaqqinu al-murid dzikran muayyanan, yang ditalkin murid itu oleh syekh zikir tertentu, wa yakunu ala silatin daima bihi, dan terus-menerus ada hubungan kepada syekh, liyuzila anhu syukuk, agar dapat dihilangkan keraguan, wa yadfa'u ila afaqil ma'rifah, dan didorongnya kepada luasnya ma'rifah, wa yarfa'u anhul hujub wal awhamu wal wasawisu, dan hilang darinya hijab, ilusi, dan was-was. Wa yunqiluhu minal kauni ilal mukawwin, dan syekh itu akan memindahkan muridnya dari alam kepada pencipta alam. Wala yazunanna ahadun annal khalwata khatimatus sayr, dan jangan sekali-kali menyangka siapapun bahwa khalwah itu adalah perjalanan penutup. Bal hiya awwalu khatwah, bahkan itu permulaan langkah fi tariqil wusuli ila Allah, dalam perjalanan menuju kepada Allah. Fala budda an tatluha khalawatin wa mujahadatin tawilatan wa muzakaratan mutawassilatan lil mursyidi bihimmatin wa sidqin wa istiqamatin. Bahkan mesti dia terus melalui khalwah mujahadah yang panjang, muzakarah yang terus menerus kepada mursyid dengan semangat, jujur, dan istiqamah, dan mulazamah kepada zikir ismil mufrad fi sabahi wal masa, dan senantiasa zikir Allah itu pagi dan petang, wa inda kulli faragin, dan di setiap waktu kosong, hatta yakuna ala tisalin daim billah, sehingga ia akan terus menerus berhubungan dengan Allah. Qad jama'a baina martabatail ihsan, dan dia telah menghimpun dua martabat ihsan. Apa? Al-muraqabatu wal musyahadah. Muraqabah dan musyahadah. Allataini asyara ilaihim ar-rasulul karim. Yang keduanya telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan, engkau beribadah seolah engkau menyaksikannya. Jika engkau tidak menyaksikannya, maka sesungguhnya Allah menyaksikanmu. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.